Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Tawakal Farm. Di sini saya akan membahas mengenai penyakit yang cukup banyak teman-teman ya, yang biasanya banyak sekali peternak mengeluhkan penyakit ini teman-teman. Yang dibilang penyakit itu koksi teman-teman ya, yang beraknya berlendir teman-teman, atau seperti halnya mencret teman-teman. Tapi itu bukan mencret teman-teman, itu biasanya memang penyakit koksi awal mulanya seperti itu teman-teman ya. Sebelum membahas semua itu dan sebelum bagaimana cara mengobatinya atau harus langkah-langkah awal, oke teman-teman, jangan lupa ya subscribe-nya, like dan komen-komen teman-teman ya, biar saya membuat videonya lebih bersemangat teman-teman ya. Oke, kita kembali ke bahasan itu teman-teman ya. Bagaimana nih caranya untuk tips mengatasi dan mengobati yang dinamakan koksi teman-teman, atau yang beraknya berlendir dalam kelinci teman-teman ya. Oke, sebelum kita membahas itu, otomatis peternak itu harus sedia obat teman-teman. Walaupun kelinci kita selalu sehat, selalu aman, otomatis kita harus persediaan obat dulu teman-teman ya. Jadi apa aja nih obat untuk penyembuhan koksi atau penanganannya teman-teman? Oke, saya akan tunjukkan obat-obatnya. Kalau di peternak saya, salah satunya adalah ini teman-teman ya. Ini adalah Tetaklor teman-teman, dan ini obat, walaupun obat Tetaklor ini berguna untuk tidak hanya untuk koksi teman-teman ya, untuk mencret. Kalau untuk mencret di video yang sudah ada teman-teman ya, yang cara penyembuhan mencret teman-teman ya, dan saya memakai ini teman-teman. Ini salah satunya obatnya. Yang kedua adalah madu. Otomatis tiap peternak harus sedia madu teman-teman ya. Syukur-syukur madunya yang murni teman-teman, jangan yang sasetan ya, karena ini saya lagi kehabisan stok. Saya beli yang sasetan teman-teman. Dan tidak laginya adalah suntikan teman-teman ya. Suntikan ini gunanya untuk di salah satunya adalah menyuntik atau untuk takaran-takaran obat ya teman-teman. Dan yang lanjutannya adalah tolak angin teman-teman ya. Jadi harus sedia tolak angin teman-teman, karena ini juga gunanya bermanfaat sekali teman-teman ya. Tidak hanya untuk mengobati gejala-gejala koksi, tapi hampir ini kalau di kandang saya sangat berguna teman-teman ya. Oke teman-teman, saya ini lagi tidak membawa obat yang satunya, yang terakhir ya. Saya hanya untuk konsep saja. Yang terakhir adalah obatnya, obat skabis teman-teman. Itu obat Wormexin, itu yang terakhir teman-teman ya. Itu juga tidak hanya untuk mengobati gatal saja, tidak hanya untuk mengobati skabis saja teman-teman, tapi di bidang koksi, kalau menurut di kandang saya, sebagai pengalaman saya, itu berguna teman-teman. Oke, sebelum kita membahas bagaimana caranya, dan itu yang harus disediakan teman-teman ya, obat-obatnya cuman satu teman-teman. Itu di setiap koksi itu tidak harus menggunakan obat itu semua teman-teman, karena kita harus melihat ke tingkat parahannya kelinci kita teman-teman. Ini sudah ada contohnya ya, ini baru saja sembuh, ini terkena koksi teman-teman, lumayan parah. Ini masih kuru ya, masih ini kelihatan bekas-bekas masih kusut, bekas-bekas saya mengobatinya atau segala macam teman-teman ya. Ini alhamdulillah udah sembuh, tinggal melahapkan makannya saja teman-teman ya, nanti bisa gemuk lagi dan normal. Bagaimana itu koksi memang sangat parah. Saya kalau di kandang saya itu sebenarnya tinggal kitanya aja teman-teman. Dibilang parah ya lumayan parah, dibilang tidak ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya, yang melanjutkan pembahasan tadi. Maaf tadi karena ada tamu teman-teman ya. Tamu memang saya hampir tiap hari teman-teman ya, kedatangan tamu biasa antara kandang
kelinci teman-teman ya. Oke, kita lanjut pembahasan yang tadi mengenai koksi. Sebagian kalangan peternak memang koksi itu penyakit yang sangat ganas teman-teman ya. Kenapa saya sebut sangat ganas? Karena keganasan kalau di kandang saya itu koksinya yang ganas seperti apa nih? Biasanya dibilang ganas itu kalau di kandang Tawakal Farm ya, itu penyakit yang cepat sekali menyebar, menyebar ke kelinci-kelinci yang lain teman-teman ya. Itu sangat menular teman-teman. Jadi untuk kalau penyakit koksi, makanya kita harus sering memperhatikan kelinci. Jadi begitu kita tahu itu terkena koksi, jadi langsung kita pisah teman-teman. Kalau tidak, seandainya satu kelinci yang terkena koksi itu dikumpulin ada 50 kelinci, itu dalam satu hari bisa kena teman-teman, bisa menular teman-teman ya, hampir bisa kena semua teman-teman. Makanya jika kelinci Anda terkena koksi itu harus segera dipisah teman-teman ya. Lebih baik di sket dengan tertutup ya teman-teman, jadi selama pengobatan teman-teman. Oke, kita akan lanjut bagaimana nih pengobatannya, karena obat-obat yang tadi itu semua tidak harus diobatin semua teman-teman. Jadi kita harus lihat gimana penyakitnya dulu teman-teman dan gejalanya. Oke, kalau untuk mengobatinya kita biasanya ada nih teman-teman, kadang kelinci langsung terlihat koksi. Maksudnya kadang ada kita melihat kelinci kita sudah beraknya berlendir teman-teman ya, itu sudah terkena koksi teman-teman. Nah, kalau untuk yang hanya sudah terlihat berlendir, sebaiknya kita harus kelincinya hanya menggunakan dengan ini ya teman-teman, Tetaklor ya. Ini menggunakan ini biasa takarannya seperti pengobatan mencret teman-teman ya, di video saya yang cara mengobati mencret teman-teman. Dan lebih efektifnya jika sebelum kita pakai obat yang tadi, kita harus menyuntik dulu teman-teman ya. Disuntik dengan Wormexin teman-teman. Cuman dosisnya untuk suntikan yang tadi itu ukurannya 0,2 mili teman-teman ya. Jangan terlalu banyak-banyak, karena kalau di kanan saya perhatikan, karena dari pengalaman saya itu kalau yang berlendir itu seakan kayak cacing teman-teman. Berarti di dalamnya kemungkinan ada cacing teman-teman, makanya saya harus menggunakan itu teman-teman ya. Oke, untuk yang keduanya biasanya seperti ini teman-teman. Kadang kita melihat kelinci kita mencret teman-teman, tapi mencretnya lain daripada yang lain teman-teman. Kalau koksi itu mencretnya seperti apa ya, dia langsung keluar semua teman-teman, jadi agak keabu-abuan seperti itu. Jadi kalau untuk itu kita pun harus lihat kelincinya dulu teman-teman. Kalau mencret sama saya menggunakan ini teman-teman ya, tapi jangan disuntik teman-teman kalau itu. Oke, kalau yang suntik hanya yang berlendir sama ini teman-teman ya. Kalau untuk mencret, kalau sudah kelihatan mencret, itu gejala koksi, cuman pakai Tetaklor teman-teman. Dan kalau untuk kenapa kalau dengan tolak angin sama madu itu kita ngelihat kelincinya dulu teman-teman. Biasanya koksi pun kita harus lihat dari kelinci kita. Kalau kelinci kita kelentruk, loyo, dan koksi otomatis kelinci ini kan juga punya kayak seperti radio, dia punya antena teman-teman. Kalau untuk koksi kita lihat di kupingnya teman-teman ya. Seandainya kelinci kita kupingnya sangat dingin, maksudnya dinginnya itu enggak seperti biasanya teman-teman. Nah, itu kalau gejalanya seperti itu, nanti kita lebih baik menggunakan madu sama tolak angin teman-teman ya. Untuk ukuran yang madu biasa 1 mili teman-teman ya. Kalau untuk tolak anginnya 0,6 teman-teman ya, pakai 0,6. Nah, itu gunanya untuk apa? Biasanya kalau dia terkena koksi, otomatis nanti dia akan keluar mencret teman-teman. Dia akan keluar, makanya setelah keluar kita harus menggunakan Tetaklor ini teman-teman ya. Tetap harus ditangani dengan Tetaklor. Cuman Tetaklor aja teman-teman ya. Dan jadi kalau sampai terjadi mencret, lebih baik jangan disuntik teman-teman ya. Hanya yang beraknya berlendir sama Tetaklor teman-teman ya.
Oke teman-teman, koksi itu biasanya dia masih bisa makan tetapi rumput teman-teman. Jadi kalau untuk makan pelet itu biasanya sudah tidak nafsu teman-teman ya. Jadi otomatis kita harus sering ganti, setiap kita kasih makan, entah itu pagi entah itu sore, kita harus ganti rumputnya teman-teman. Karena ini kelinci biasanya masih bisa makan, cuman dia makan rumput teman-teman. Tapi nanti kalau sudah normal kembali, dia akan mulai normal seperti ini, dia sudah mulai lahap ya makan peletnya teman-teman ya. Jadi udah mau sembuh teman-teman ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus benar-benar apa ya, saling memahami teman-teman ya. Jadi obatnya pun seperti tadi, cuman cara-caranya yang sudah saya terangkan seperti itu. Dan saran saya, alangkah baiknya jika sudah gejala koksi atau sudah terkena koksi itu langsung dipisah teman-teman, jangan sampai tidak. Walaupun kadang tidak terobati, itu lebih baik mati satu daripada yang lain kena teman-teman ya. Oke, kalau koksi biasanya kalau di kandang saya masih bisa saya tangani teman-teman. Oke, seperti itu. Kemungkinan semoga video ini bermanfaat teman-teman ya. Dan jangan lupa nih subscribe-nya, like atau komen biar saya membuat video itu lebih semangat teman-teman. Biar yang penting-penting itu saya terungkap semua teman-teman ya. Untuk koksi kemungkinan cukup teman-teman ya. Jika ada yang kurang paham atau kurang apa, silahkan komen-komen di bawah. Atau ada yang kesalahan-kesalahan dari saya pun komen-komen di bawah biar saya betulkan teman-teman. Oke, cukup segini teman-teman ya. Semoga kelinci Anda sehat selalu, karena ini di musim penghujan, jadi banyak kelinci yang ibaratnya banyak ternak-ternak yang kelincinya sakit atau apa, dan saya akan buka itu semua. Dan nanti saya akan karena koksi ini tidak semua kelinci itu terkena koksi teman-teman ya. Bisa saja terkena setiap kelinci, cuman yang lebih banyak terkena koksi itu kelinci apa teman-teman. Nah, nanti itu saya akan terangkan di video-video selanjutnya. Bukan berarti kita tidak harus ternak kelinci ini kelinci itu, tapi itu biasanya koksi itu memandang jenis kelinci teman-teman ya, terbanyaknya seperti itu. Nanti bisa akan terangkan. Oke, terima kasih. Video ini semoga bermanfaat. Cukup ya teman-teman. Salam dari saya di kandang Tawakal Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.